Melalui video ini, kita akan melihat bagaimana kekalahan Emanuel Lasker ketika berhadapan dengan pemain yang memiliki daya imajinasi yang tinggi, Alexander Alekhine. Game yang terjadi di tahun 1934 diawali dengan D4, dibalas oleh Lasker D5, C4, E6, kuda C3, kuda F6, kuda F3, gajah E7, gajah G5, kuda D7, pion E3, rokade, benteng C1, pion C6, gajah D3. Selain pengembangan gajah D3, putih bisa memainkan alternatif, yaitu menteri C2. Lasker memukul pion C4, gajah kali pion. Perhatikan struktur bangunan catur ini. Pion D4 mendominasi petak C5 dan E5. Hal ini menghambat perkembangan buah hitam. Langkah pembebasan dari hitam yang tepat, pion C5, menyerang pion D4, sekaligus mengurangi dominasi putih di petak sentral. Langkah pion C5 tidak dilakukan Emanuel Lasker. Lasker melangkah kuda D5. Gajah kali gajah, menteri kali gajah. Inilah yang diharapkan Lasker, pertukaran gajah yang membawa menteri ke E7. Alekhine berimajinasi, jika ia mempunyai gajah terang yang lebih aktif dari hitam, dan dia mempunyai peluang untuk melakukan serangan di sayap raja. Oleh sebab itu, Alekhine mulai melakukan manuver kuda di E4, membawa kuda ke sayap raja. Lasker kuda F6, kuda G3, memasuki langkah ke-12. Lasker melakukan langkah yang menjadi awal dari kekalahannya. Pion E5. Hitam bermaksud mengurangi dominasi pion sentral putih, sekaligus membuka jalan bagi gajah petak terang. Tetapi langkah ini memberi kelemahan bagi hitam di petak F5, di mana petak F5 bisa dimanfaatkan oleh kuda putih. Langkah pion E5 juga membuka ruang bagi diagonal gajah putih. Sekarang, gajah putih memiliki akses langsung menyerang pion F7. Alekhine menunggu agar hitam terlebih dahulu memukul pion D4. Putih rokade, hitam langsung memukul pion. Alekhine mengambil keuntungan tempo dengan kuda F5, menyerang menteri. Kuda F5 mengontrol beberapa petak penting di wilayah hitam. Dan dari posisi kuda inilah, Alekhine mulai melancarkan serangan yang mematikan. Lasker menteri D8, kuda kali pion, kuda E5 menyerang gajah, gajah ke petak B3, gajah memukul kuda, kuda kali gajah, menteri B6. Alekhine, pemain yang memiliki inisiatif dan naluri menyerang. Dia memanfaatkan situasi dengan menteri D6, menyerang kuda sekaligus memberi ruang bagi benteng di petak D1. Putih mendapat keuntungan tempo, karena sekarang posisi kuda dalam keadaan terancam. Hitam kuda D7. Apabila kuda ke G6, Alekhine memiliki langkah kuda H6, menyerang raja sekaligus menyerang pion F7. Dan jika kuda ini diambil dengan pion, menteri kali kuda, kerusakan struktur pion hitam. Putih mulai mengaktifkan bentengnya di D1. Benteng D8, menteri G3, ancaman mat di G7.
Laskar merespon dengan pion G6, Menteri G5, Raja H8 menghindar dari diagonal gajah petak terang, kuda D6, menyerang pion F7 sambil menjaga petak E4 dari lompatan kuda hitam. Raja G7 menjaga pion F7. Di posisi ini, daya imajinasi dari Alekhine mulai bekerja. Melihat bagaimana kuatnya diagonal gajah dan kuda, dia mulai merancang posisi yang membuat Raja Hitam semakin terjepit dan membawa raja ke posisi mat. Pion E4 memberi jalan bagi benteng untuk melakukan manuver ke D3, lalu ke petak H3. Laskar melangkah kuda G8, benteng D3, pion F6, kuda F5 skak, Raja H8. Alekhine membuat partai ini jadi indah dan dikenang sepanjang masa, dengan melakukan pengorbanan menteri di G6. Emanuel Laskar menyerah, sebab ada ancaman mat di G7. Apabila pion kali menteri, benteng skak, kuda menutup, benteng kali kuda, skak mat.